Jangan bising. Sudah tidur anak saya pemirsa. Telinga dia sakit. Tak tahu kenapa hari itu Indonesia pun sakit telinganya. Jerit-jerit dia nangis. Kali ini pun macam itu juga. Kami pun sini sakit hari itu. Mau angkat dulu masuk bilik. Takut sentak telinganya nanti nangis pula dia. Nanti jatuh pemirsa kalau di sini tidur. Mama, halo. Tadi dia korek telinga, korek-korek. Saya cakap lepaskan itu, jangan dia lekatkan dekat telinga. Saya rasa sudah lekat, tiba-tiba tercucuk gitu, dia udah menjerit kesakitan. No. Nak keluar ya? Nak keluar? Hei, nak keluar ya? Hai, no. Anemboy sudah boleh ke? Dua roda jatuh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Coba. Syuting lah aku katanya pemirsa, apa mau buat video syuting lah aku. Habislah ini. Jatuh saja Pung. Dia sendiri main pun tak kisah di sepanjangnya. Oke, apa syuting ini? Boleh ke? Hati-hati. Sudah boleh dia buka roda pemirsa. Kakak ini ya. Ami saya suruh jaga Madhavan, so dia dalam rumah ini Mageshwaran sendiri main. Tempat duduk pun selalu penyet ke belakang. Rosi. Jangan laju sangat, jatuh nanti. Dah lah tak tahu pakai brake. Wow, inilah dia champion ya. Salam menjajua. Nah, di Bapak Tuna Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat petang. Apa kabar kalian semua? Ayolah, ikuti aktiviti saya petang ini pemirsa. Nah. Ini anak saya. Dia yang jaga Madhavan hari ini ya. Sebab Madhavan ya. Oh my goodness, sudah jatuh. My handsome boy. Hati-hatilah anakku. Itu nanti adik mini sudah. Saya keluar dulu pemirsa, baru nanti akan mari ke dalam pula. Hati-hati ya. Ayo. Jalan. Jangan laju-laju nakku. Ini pemain basikal ya. Sangat berpeluh. Kalau kamu tengok mana ada nampak, kamu tengok dulu lah. Wow. Lu tengok macam Rosi sudah kau membalap. Ya kan dek? Boleh ambil kartun baru apa? Apa Dek? Mama boleh. Tadi makan Maggi pemirsa, sekejap juga. Lepas makan saya sekejap edit videonya. Saya tinggalkan ini, udah semut semua. Nampak tak semut? Hish. Biasa saya setiap pagi tuh 6:30 atau pukul 7 ya, bangun. Saya siapkan kerja, lepas nanti suami saya pergi kerja, anak saya pergi sekolah kan. Time saya belum upload video, saya akan sembang dulu dengan adik ipar saya. Jadi 2 hari lepas, dia curhat sama saya pemirsa. Memang dulu saya bilang sama adik saya, kalau dia macam ada problem dengan mak saya atau adik saya, call saya, cerita dengan saya cakap. Jangan cerita siapa-siapa, saya cakap. Jadi dia call saya. Ada dia call saya malam-malam.
pukul 10:30 saya udah tidur. Dia antar voice record, dia call gitu. Saya sudah tidak angkat. Kadang saya belum tidur pun kalau udah 9:30 tuh sesiapa call memang saya nggak angkat lagi pemirsa. Sebab saya mau cepat rehat karena awal bangun lagi pun sekarang saya siang tak ada tidur. Jadi dia curhat sama saya. Dia bilang begini, Bibi tak sembang, kita orang mak mertua memang kita panggil Bibi. Bibi tak sembang dekat saya kak. Saya sembang pun tadi dia tak mau sembang, dia sudah pergi. Dia cakap kenapa? Siang-siang tuh adik saya sudah panggil adik ipar saya, Bi nanti petang kita makan luar. Masa itu dia baru dapat gaji YouTube, cuman sudah lama baru dia bagi tahu saya. Sudah mau keluar, rupa-rupanya tidak ada kawan mak saya pemirsa, karena mereka keluarnya naik motor. Nah, jadi karena nggak ada kawan mak saya naik motor, jadi kata adik ipar saya begini, tak apalah Bi, nanti tunggu Mece, anaknya Mamak Nayan, kalau dia sudah pulang, nanti dia sama Bibi, kami tunggu Bibi sana, dia cekak gitu. Sama mama saya ini dia sudah tidak mau sembang. Kalau tak macam mana Bibi nak bagi tahu kita buat. Kata adik saya pun dia sudah tidak mau sembang pemirsa. Orang tua ini memang agak sensitif. Udah gitu kata adik saya, tak apalah kita pergi dulu. Nanti kalau pulang Mece dia ada apa namanya les gitu di sini, apa namanya itu, ada pokoknya studi tambahan gitu pemirsa. Mece sudah pulang. Si Mece ini panggil emak saya. Emak saya tak nak pergi. Dia cakap tak nak, aku tak nak pergi. Las si Mece bagi tahu lah adik ipar saya, Bibi tak nak pergi kak. Oh tak apalah. Ya adik ipar saya pun tak tahu lah sebab apa. Mungkin penat kah atau takut kah sama Mece naik motor atau bagaimana. Jadi mereka bungkus lah makanan kesukaan mama saya, dibawanya pulang. Sampai di rumah kata adik ipar saya, kenapa tak jadi kamu datang, Bi? Tak berani Mece bawa kami ya, atau kami yang takut. Ini deh, udah kami bungkus untuk ini yang kamu suka kan. Mama saya tak mau sembang. Terus dia pergi gitu. Jadi sama adik ipar saya dia diam. Jadi adik saya pun tak cakap apa pula, dia kata udahlah nanti okenya itu. Dia pun diam tidur lah. Sampai pagi mak saya tak mau sembang, itulah adik saya call saya. Saya cakap, saya memang pemirsa, kalau misalnya ada ipar saya itu sembang macam dia problem dengan husband dia atau dengan mak saya tak akan memihak kepada mak saya gitu. Sebab apa? Sebab selama dia menceritakannya kepada kita, so maknanya dia masih mempercayakan kita gitu kan. Jadi kalau misalnya dia menceritakannya kepada kita dan kita selalu mendukung emak kita, adik kita, even yang salah itu pun adik kita atau emak kita, selalu kita sokong. Makanya lah, you jangan buat macam ini. Dia memang perangai macam ini, kau kena paham lah. Emak memang macam tu. Kita kan muda, saya tidak seperti itu orangnya pemirsa. Sebab saya sendiri pun saya cakap dekat emak saya, apa? Saya sendiri pun belum tentu boleh buat macam menantu emak buat, saya cakap. Saya terus call nomor handphone Bapak Nirmala, saya cakap bagi dekat mak, saya sembang. Lepas saya sembang, apa mak, kenapa bad mood? Lepas tu saya bahasa Karo lah pemirsa, ini saya translate je ya. Kenapa bad mood, saya cakap. Tahu tu, aku tak bad mood. Habis kenapa kamu tak sembang dengan Mama Nirma? Sembang. Ma jangan macam ini, saya bilang. Orang tu kalau sudah tua, ada sikit-sikit yang kita macam rasa macam kecil hati ke atau tak sesuai dengan apa yang kita inginkan, mak kena faham juga. Bukan 10-20 tahun dia hidup dengan mak, dia belum tahu perangai mak. Mak pun kena faham jugalah, dia pun penat, saya cakap. Kan saya cakap, mak kalau suka apa-apa, kalau tak suka bagi tahu. Mama Nirma pun saya cakap macam itu, bagi tahu. Kalau kalian selalu macam ini kan kesian Bapak Nirma, saya cakap. Dia yang melihat kalian macam ini. Apa rupanya mak tak sakit hati? Kata mak saya, yalah, dia mau keluar makan, tinggalkannya aku. Bukan ditinggalkannya mama, saya bilang. Tak ada kawan, kan tak ada yang bawa mama. Biarlah itu. Ini saya ceritakan kepada kalian pemirsa, beginilah lika-liku kehidupan antara mertua dengan menantu. Sebab saya tak merasainya pemirsa, saya sekalipun tak merasai benda-benda macam ini tahu. Sebab saya tak merasakan apa itu mertua sesungguhnya, ya kan. Nggak pernah saya masak, mertua saya tunggu atau ke rumah mertua saya gitu kan, nggak pernah pemirsa. Jadi
walaupun saya nggak pernah merasakan, bila ada ipar saya cerita pada saya kan setidaknya saya juga ikut merasakan jadi menantu ini susah senang ya kan pemirsa. Jadi saya bilang sama mak saya, kalau apa-apa mak derek cakap, saya cakap. Itulah, dia orang keluar tak bawa aku. Tapi tak ada kawan mama. Iyalah, Bapak Nirma bawa aku lah. Biar Mama Nirma bawa motor sendiri, dia cakap. Ma. Kan ada, ayo jangan macam itu laju nakku. Macam mana dia bawa cucu mama 2 orang, saya cakap. Dia pun diam. Ini mama salah, saya cakap. Sepatutnya mama tak ikut pun kalau dia orang sudah bungkus itu sudah menandakan yang mereka ingat mama, saya cakap. Sudah cukup. Kalau mama mau pergi, patut mama bagi tahu. Bapak Nirma, antar dulu Mama Nirma. Lepas kau jemput aku, antar lagi aku. Nak anak mama kan, biar dia penat. Anak mama, mesti dia mau. Saya cakap, ini mama diam-diam, tak boleh macam itu, saya cakap. Lepas tu, ya, aku pun salah. Yalah, betul lah mak saya. Mak saya ni jenis macam itu. Dia jenis tak boleh dikasari, pemirsa. Dia kalau misalnya dia salah, dia kita, dia nangis. Dia memang macam tu. Iyalah. Lepas tu, sudah macam itu, petangnya saya call adik saya. Macam mana saya cakap? Tadi saya pergi pekan, kata dia ipar saya. Dia pergi pekan yang selalu saya pergi kalau pergi kampung. Saya kan ada tu, saya pergi beli sirih, beli suntil itu pemirsa. Jadi dia pergi pekan, dia beli tembakau, dia beli sirih semua, dia beli AS, dia beli apa lagi dia beli pun, dia bagi duit. Ini Be, tembakau do, apa-apa aku salah, aku minta maaf. Iya, aku pun salah juga. Saya lucu tengok dia orang. Itu saya bilang sama adik saya, apa-apa pun jangan cerita kemana-mana, cerita dekat saya cakap. Saya pun tak akan ada sokong mak saya, marahi kamu, tak ada. Saya macam mana bayar kalian, oke, itu juga. Sebab saya tak boleh jaga mak saya, kamu juga boleh. Nanti kalau saya sudah ada, dia bad mood sama Andu, boleh dia pergi ke rumahku. Dia bad mood sama aku, boleh dia pergi ke rumah Andu, saya cakap dekat adik saya. Itu saya share kepada kalian pemirsa, ini cerita-cerita seperti ini kan. Saya kadang-kadang teringin nak rasa tahu. Betul pemirsa, teringin nak rasa macam pahit manis tinggal dengan mertua ini gimana ya kan. Makanya saya bilang sama suami saya, mungkin Tuhan ada rencana yang lain ya Pak Lasmi, kenapa saya tidak diberikan kesempatan tinggal dengan mak mertua, saya bilang. Betul kan? Saya pun mungkin menasihati adik saya begini boleh, tapi kalau kena batang hidung sendiri, belum tentu juga saya sanggup. Apalagi sekarang mak saya itu banyak makanan dia tak boleh makan pemirsa. Dia makan kalau dia cirit, sakit perut gitu. Makanya pilih-pilih juga makanannya. Ini nak panaskan nasi madewen, sudah 6, pukul 6 pemirsa, mau makan dia. Ini petang ini saya mandikan dia agak air suam lah pemirsa. Makan. Mana dodot tempat minum ada ya anakku? Oke pemirsa, udah selesai kerjaan saya petang ini. Tinggal mandi. And then tidurlah seri. Ya gitu. Nih sudah mandi si cantik, si handsome. Tengok anehnya minum susu. Madam nak kah susu? Baru makan? Tengok lagi Aka pun minum. Oke pemirsa, untuk petang ini itulah dia video kita ya. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye pemirsa.